diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhasyafah Qulub beliau itu, ada seorang pemuda yang namanya Itbatul Ghulam. Dia terkenal menjadi orang yang fasik. Dia itu terkenal fasik. Dia itu terkenal sekali berbuat dosa. Wis tenar sudah. Siapa yang gak tahu Itbatul Ghulam itu? Biangnya preman. Jadi dedengkotnya preman kira-kira. Lalu kemudian suatu ketika dia masuk ke majelisnya Hasan Al-Basri. Dan dia bertanya di situ ketika Imam Hasan Al-Basri menjelaskan suatu ayat, dan kemudian Imam Hasan Al-Basri ini memberikan wasiat atau nasihat kepada hadirin, bangunlah Itbatul Ghulam ini. Apa dia bilang? Ya taqiyal mu'minin ayaqbalullah ta'ala al-fasik fajir mithli idza taba. Wahai orang yang paling bertakwa, kata Itbatul Ghulam bertanya kepada Hasan Al-Basri, apakah Allah akan menerima taubatnya orang yang fasik seperti diriku ini ketika dia mau bertaubat? Kiranya diterima enggak oleh Allah ketika aku mau bertaubat nanti? Aku sudah banyak melakukan dosa, maksiat dan sebagainya. Tapi kira-kira kalau aku mau taubat, apakah Allah akan menerima taubatku? Maka kemudian Hasan Al-Basri menjawab, "Na'am, yaqbalullahu taubata fisqika wa fujurika." Allah akan menerima taubat kefasikan dan perbuatan-perbuatan dosa yang kamu lakukan. Kemudian setelah Itbatul Ghulam ini mendengar kata-kata itu, Itbatul Ghulam ini pingsan. Apa katanya? Ayah syabban li rabbil arsy asi, atadri ma jazaa'u zawil ma'asi. Wahai anak-anak milenial. Mungkin Itbatul Ghulam ini pemuda waktu itu, milenial. Hei milenial, kata Hasan Basri, yang sering berbuat maksiat kepada Tuhan. Atadri ma jazaa'u zawil ma'asi. Tahukah kamu apa balasan orang yang maksiat itu? Sa'irun lil 'asal hazafir. Dia akan digiring ke neraka sa'ir. Kemudian setelah Itbatul Ghulam ini bangun, dia berdoa. Dia taubat benar Itbatul Ghulam ini. Setelah itu dia berdoa 3 doa Itbatul Ghulam. Apa doanya? Yang pertama, Ilahi, wahai Tuhanku, kata Itbatul Ghulam, in kunta qabilta taubati, jika engkau menerima taubatku, wa ghafarta dunubi, dan engkau ampuni dosaku, fa akrimni bil fahmi wal hibsi, muliakan aku dengan pemahaman dan hafalan, hatta ahfadha kullu ma sami'tu minal ilmi wal Qur'an, sehingga aku bisa menghafal setiap apa yang aku dengar dari ayat-ayat Quran. Ini doa pertama Itbatul Ghulam. Dan yang kedua doanya adalah, Ilahi, wahai Tuhanku, akrimni bi husnis saut, muliakan aku dengan suara yang bagus, hatta inna kullaman sami'a qiraati yazdadu riqata fi qalbihi wa in kana qasil qalb, sehingga semua orang yang mendengar bacaanku menjadi luluh lantah hatinya, sekalipun mereka memiliki hati yang keras. Dan yang ketiga doa Itbatul Ghulam apa? Ilahi akrimni birizqil halal. Ya Allah, muliakan aku dengan rizki yang halal. Warzuqni min haitsu la ahtasib, dan berikan aku dari arah yang tak disangka-sangka. Ini ketika Itbatul Ghulam yang semulanya biang preman, yang fasik, yang fajir, ketika dia bertaubat, berdoa dengan tiga doa ini, lalu kemudian fastajaballahu jami'a du'aihi, Allah jawab semua doanya. Nah ini, Allah jawab semua doa Itbatul Ghulam ini sampai dia menjadi seorang ulama. Nah ini, Allah senang melihat hambanya taubat. Mungkin kita tidak pernah melakukan dosa sebesar Itbatul Ghulam. Mungkin kefasikan kita belum sederajat dengan Itbatul Ghulam. Tapi kenapa kita malas bertobat? Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah dosanya diampuni masih mau beristighfar 70 kali dalam sehari. Itu Nabi. Kita ini sudah surganya belum jelas, nerakanya belum jelas. Mau gimana?